Crossover 3 komik yang terjadi dalam arc cerita Shadow War akhirnya berakhir di video ini. Saksikanlah akhir cerita yang mengejutkan yang mengarah kepada krisis Dark Crisis. Namun sebelum kita mulai ke ceritanya, kita ulas dulu nih apa yang terjadi pada cerita sebelumnya di komik Robin volume ketiga isu masalah yang ke-14. Pertempuran Deathstroke versus Talia akhirnya dimenangkan oleh Talia Al Ghul yang menyebabkan Deathstroke mati terbunuh. Namun ada hal lain yang lebih mengejutkan bagi Talia. Ternyata yang membunuh orang tuanya bukanlah Deathstroke. Muncul di hadapan mereka semua seorang yang selama ini menyamar sebagai Deathstroke, dialah Geo-Force. Terungkap dalam kisah itu ternyata Geo-Force telah menaruh dendam kesumat dengan keluarga Al Ghul, di mana Deathstroke imposter yang membunuh Ra's Al Ghul adalah Brion Markov alias Geo-Force yang berencana membuat Talia dan Deathstroke saling membunuh untuk membalas dendam atas beberapa peristiwa di masa lalu. Antara lain, dia membuat Slade Wilson memanipulasi adiknya Tara untuk menghancurkan Teen Titans selama yang terjadi dalam peristiwa The Judas Contract. Begitu pula dengan Talia Al Ghul dan organisasi Leviathannya mengambil alih Markovia pada peristiwa Event Leviathan. Nah, bagaimana cerita ini akan berakhir? Inilah ulasan cerita video komik Shadow War Omega. Temukan pada akhir cerita yang menegangkan ini. Yeah. Selamat datang di channel DC Indonesia. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan menyukai video yang seperti ini, maka ini adalah channel yang tepat untuk kalian singgahi. Karena ya, channel ini menyajikan cerita komik DC ataupun informasi mengenai DC Universe yang lainnya. Untuk itu, apalagi ayo tekan tombol subscribe-nya itu. Kali ini kita berada di komik one shot Shadow War Omega yang berjudul Shadow War Omega. Diterbitkan pada tanggal 31 Mei tahun 2022 dengan jumlah halaman sebanyak 40 halaman. Ditulis oleh Joshua Williamson dan digambar oleh Stephen Segovia dan Mike Henderson. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Ya, oleh karena komik ini baru saja dirilis beberapa hari yang lalu, jadi aku menghapus setiap kalimat yang tertera dalam komik ini. Untuk versi lengkapnya, ada baiknya kalian cari dan baca komiknya sendiri. Di halaman pertama cerita ini menampilkan wajah Geo-Force yang sangat murka. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pangeran di negara asalnya, Markovia, di mana ditampilkan sebuah adegan pada masa lalu ketika Prince Brion Markov dihadapi oleh beberapa rekanannya untuk memberikan bantuan kepada pihak yang mengancamnya jika tidak membantunya. Brion Markov memprotes atas tawaran yang bernama Smack Shaw dan Leviathan untuk sebuah bantuan keuangan, sehingga pada saat itu Markovia dibombardir oleh reruntuhan pangkalan milik organisasi Leviathan. Gedung-gedung tinggi di sana menjadi hancur oleh ledakan yang ditembakkan. Saat itu juga Brion kemudian menjadi bentuk pahlawan supernya untuk membela negaranya menjadi Geo-Force. Dia kemudian berusaha untuk semangat juangnya agar dapat menyelamatkan para penduduk. Namun ternyata Markovia telah luluh lantak oleh ledakan yang diluncurkan dari Leviathan. Dan sejak saat peristiwa itulah dia kemudian berjanji akan membalas perbuatan Leviathan yang telah menyebabkan mereka semua menjadi hancur. Beralih ke saat ini, Geo-Force berhadapan dengan semua orang yang terlibat dalam peristiwa yang sedang terjadi. Atas kehancuran Markovia, dia menyalahkan semuanya pada si Talia Al Ghul. Oleh karena itulah, dia menggunakan Deathstroke untuk melenyapkan dua burung dengan satu batu. Yang kemudian tiba-tiba terjadi gempa. Gempa ini disebabkan oleh Geo-Force sendiri. Robin menyatakan bahwa Respawn tewas gara-gara orang itu. Ravager kemudian juga menyatakan Talia membunuh
membunuh ayahnya bukanlah sebagai alasan atas kesalahan ayahnya yang tidak membunuh Ra's al Ghul. Batman pun kemudian berkata kepada Geo-Force untuk segera menghentikan ini dan memintanya untuk berbicara dengannya. Namun Brian Markov alias Geo-Force tidak mendengarkan apa yang disampaikan si Batman, mengungkapkan bahwa Batman tidak ingat apa yang Deathstroke lakukan dengan saudari perempuannya, Tara, sehingga orang-orang gampang melupakannya kecuali dirinya yang sampai hari ini masih mengingatnya. Walaupun pada kesempatan yang ada dia selalu berusaha untuk membalaskan dendamnya dengan Deathstroke, namun hasilnya dia selalu gagal. Perdebatan antara Geo-Force dan Batman pun terjadi, sehingga Batman pun memintanya untuk menghentikan aksinya itu karena baginya Geo-Force masih seorang pahlawan dan pahlawan tidak untuk membunuh. Namun Geo-Force tetap membantah atas apa yang menimpanya selama inilah yang akhirnya dapat dia lampiaskan kepada Talia, Deathstroke dan Ra's al Ghul yang menyebabkan kotanya menjadi hancur. Geo-Force kemudian menjelaskan kepada Batman ini bukanlah tentang keadilan membandingkan Batman. Jika saja Gothamnya itu hancur, tentu saja dia akan melakukan hal yang sama yang seperti dilakukan Geo-Force, yang kemudian dia pun beralasan dia harus membuat gempa bumi di Demon Palace ini. Tiba-tiba Angel Breaker dan Demon Shadow-nya menyerang Geo-Force. Fokus mereka tetap melindungi Talia, tapi sayang sekali serangan Geo-Force dapat melumpuhkan Angel Breaker. Melihat keadaan yang semakin memburuk, kekacauan yang semakin parah, gedung pun akan menjadi hancur. Batman pun meminta Ghostmaker dan pasukan Batman Incorporated-nya untuk segera keluar dari tempat ini. Sementara Prometheus dan Secret Society sempat mengamankan tubuh Deathstroke dari Demon Palace. Di saat Ravager mengejar Prometheus yang membawa kabur mayat Deathstroke, si Ravager dan yang lain pun terjebak dalam reruntuhan yang akhirnya mereka pun dapat berhasil keluar dari tempat itu. Sebelum mereka berempat, yaitu si Ravager, Talia, Batman dan Robin melompat dari Demon Palace, ternyata ada Black Canary yang sudah tiba di hadapan mereka semua sambil mengendarai Bat Plane dan tepat pada waktunya berhasil menyelamatkan mereka semua dari Demon Palace yang hancur. Ternyata Geo-Force tidak begitu saja membiarkan mereka lolos, dan di saat itu juga dia kemudian melepaskan tembakannya yang menyebabkan Batplane pun menjadi terjatuh ke daratan. Akhirnya mereka yang berada di Batplane pun mendarat dengan selamat. Di saat Batman bertanya kepada Black Canary dari mana dia mengetahui keberadaan mereka di Nepal ini, si Black Canary pun menjelaskan pada saat yang lalu peristiwa itu dapat kita lihat pada cerita one shot komik Shadow War Zone, di mana Angel Breaker bertemu dengannya untuk menghadapi Deathstroke. Oleh karena itulah kemudian dia pun mengikuti wanita itu, yang kemudian si Ravager pun berbicara mengenai ayahnya yang sudah tewas. Si Black Canary yang mendengarnya menjadi terkejut atas musibah yang terjadi dengan sahabatnya itu. Si Talia pun kemudian menjelaskan bahwa dialah yang telah membunuhnya. Namun si Robin bertanya kemana Geo-Force, yang kemudian tiba-tiba ada suara yang menggema dari bumi. Suara yang mengatakan bahwa Talia, si anak iblis, harus menemukan hari penentuan terakhirnya hari ini atas apa yang diperbuat ayahnya selama ini. Ternyata itu adalah Geo-Force dengan tampilan monster bumi yang sangat besar untuk menghancurkan mereka semua yang ada di hadapannya, mengayunkan tangannya ke tanah, debum, untuk menghempaskan semua orang. Mereka berhasil lolos dan selamat. Yang selanjutnya mereka semua pun bersama-sama membantai makhluk bumi Geo-Force. League of Shadows pun menyerangnya, begitu juga dengan yang lainnya, Black Canary, Batman, Ravager dan Talia. Sementara Robin berayun menuju ke arah Geo-Force berada. Talia mengungkapkan bahwa anaknya melakukan aksi pembalasan. Robin yang begitu marahnya dengan Geo-Force, seorang pahlawan yang berkhianat melakukan pembunuhan, si Geo-Force kemudian menjelaskan bahwa selama ini dia menjadi pahlawan bagi negaranya dan yang dilakukannya itu adalah untuk membela bangsanya. Kemudian pertempuran pun terjadi. Robin dan Geo-Force terlibat saling baku hantam. Robin mengungkapkan bahwa dia akan membunuh si pembunuh keluarganya. Robin kemudian menyebut Geo-Force adalah seorang yang munafik.
oleh karena perbuatannya sebagai pahlawan yang telah membunuh orang. Robin akhirnya dapat menendang Geoforce keluar dari tubuh monster buminya karena pahlawan itu tidaklah membunuh. Kemudian si Robin pun mendarat di atas tanah. Batman pun menghampirinya, meyakinkan bahwa anaknya itu baik-baik saja, meminta kepada Black Canary dan Ravager untuk menjaga Robin. Ternyata Talia menghampiri tubuh Geoforce yang sudah tidak bertenaga dan bersiap untuk membunuhnya dengan sebuah pisau sebagai aksi balas dendam atas perbuatannya yang telah membunuh ayahnya. Batman pun kemudian mengatakan kepada Talia untuk tidak membunuhnya. Robin kemudian ikut dalam peran ini, meyakinkan ayahnya untuk dapat membujuk ibunya agar tidak membunuh Geoforce. Robin pun memberitahu ibunya bahwa pada kenyataannya adalah Ra's al Ghul membawa kematian dirinya sendiri, dan saat ini mereka yang ditinggalkan harus hidup dan berusaha menjadi lebih baik seperti yang dilakukan oleh Ra's al Ghul di saat hari-hari terakhirnya untuk menyerahkan dirinya kepada pihak berwenang. Namun dengan peristiwa yang seperti ini bukanlah yang diinginkan kakeknya itu, dan pemikiran tentang bagaimana kerajaan mereka telah hancur pada akhirnya. Mendengar apa yang disampaikan si Robin, si Talia pun menjadi menangis. Dia kemudian menjatuhkan pisaunya dan memeluk anaknya Damian Wayne. Inilah peran yang sangat mengharukan bagi seorang Damian terhadap ibunya, Talia al Ghul. Namun Geoforce tetap saja mencoba menggunakan kesempatan ini untuk mendaratkan pukulannya. Tapi sebelum dia dapat melakukannya, dia malah mendapatkan pukulan yang mematikan dari tendangan Talia yang keras sambil berkata, "Ya, ini adalah hadiah dari ayahku." Di halaman berikutnya, setelah keesokan harinya itu, Direktur DEO Cameron Quest menangkap Geoforce, sedangkan Talia al Ghul menyerahkan dirinya sendiri ke DEO mengatasnamakan perbuatan ayahnya selama ini. Sedangkan Angel Breaker dan Demon Shadow kembali bersembunyi, dan untuk sementara ya si Angel Breaker lah yang menjadi pimpinan League of Assassins, di mana keberadaan Angel Breaker ini akan melibatkan Black Canary untuk mencari tempat persembunyiannya. Sedangkan si Rose Wilson pergi sendiri untuk mencari di mana posisi Secret Society yang telah mengambil dan membawa tubuh ayahnya. Saat inilah Batman dan Robin memiliki hati yang terbuka tentang hilangnya kepercayaan mereka selama ini. Si Bruce pun meyakinkan anaknya Damian Wayne bahwa dia bangga padanya dan ingin menjadi bagian dari hidupnya. Sama seperti Bruce yang bertanya kepada Damian tentang apa yang dia lakukan akhir-akhir ini, yang kemudian Oracle pun menghubungi Batman menyampaikan kepada mereka bahwasanya si Killer Moth dan si Firefly sedang meneror kota Gotham bersama-sama. Bruce dan Damian pun menjawab panggilan bersama mereka sebagai Batman dan Robin yang akan membereskan semua. Dan cerita ini pun berakhir. Di halaman selanjutnya ada epilog cerita yang akan terjadi pada cerita selanjutnya di tempat lain, di mana Secret Society membawa mayat Deathstroke ke kolam Lazarus Pit. Di saat mereka melemparkan mayat Deathstroke ke Lazarus Pit yang berharap akan bangkit kembali untuk membangun kerajaan Deathstroke Incorporated-nya, namun ternyata apa yang mereka harapkan menjadi berbeda. Tiba-tiba kolam itu yang tadi berwarna hijau sekarang telah berubah menjadi berwarna hitam pekat, yang kemudian Slade Wilson pun bangkit dari kolam Lazarus yang terlihat aneh itu. Hanya saja kebangkitannya itu tetap saja membuat mata sebelahnya yang cacat tetap buta. Di saat itulah Deathstroke dengan tampilan yang baru ini mengungkapkan kepada mereka semua dengan sebuah kontrak baru mereka yang akan berakhir sambil berkata, "We're killing everyone." Kita akan membunuh semua orang. Dan selanjutnya cerita akan terungkap pada arc cerita Dark Crisis isu pertama. Ya, akhirnya cerita Shadow War ini sudah berakhir. Terungkap dalang sebenarnya adalah Geoforce. Walaupun niat awalnya untuk membalaskan dendamnya atas apa yang dilakukan Deathstroke ataupun Talia terhadap diri dan kota Markoviannya.
Setelah Brian Markov ditangkap oleh DEO, begitu juga dengan Talia, Robin dan Batman pun akhirnya bergabung kembali dan mereka akan terus melanjutkan tugas mereka untuk membasmi para penjahat di Gotham City. Sementara Angel Breaker yang bersembunyi bersama Demon Shadow, Secret Society mendapatkan Deathstroke yang kembali dengan tampilan yang baru, di mana Slade Wilson akan memainkan peran kunci dalam event Dark Crisis. Ya, sekarang kita tahu nih mengapa dia itu termotivasi untuk memimpin Secret Society dalam menghabisi seluruh komunitas superhero, karena dia sekarang menjadi bagian dari Dark Army-nya Pariah. Ada hal yang berbeda antara Slade Wilson yang sekarang ini dengan anggota Dark Army yang lainnya, yaitu dia itu tampaknya telah mempertahankan bentuk normalnya meskipun dia sekarang ini kembali dengan tenaganya yang baru. Dan mengapa juga nih Deathstroke tidak mengambil bentuk negatif seperti yang terjadi pada Darkseid dan anggota Dark Army yang lainnya. Ya, tentu saja cerita ini menciptakan subplot cerita menarik lainnya dalam event Dark Crisis. Dengan pergantian Deathstroke ini, tentu saja hal ini akan membuat si Ross Wilson berpotensi memainkan peran utama dalam Dark Crisis. Untuk itu, bagi kalian yang ingin mengikuti cerita event DC saat ini, ya mari kita saksikan bersama-sama pada channel tercinta kita ini, DC Indonesia. Dan jika kalian ingin mengikuti cerita lengkap dari Dark Crisis, silakan saja langsung klik linknya pada tautan yang sudah aku persiapkan di dalam deskripsi video ini. Begitu juga dengan alur cerita Shadow War ini. Cek aja ya. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita video komik ini dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe. Sedangkan bagi yang belum, ayo dong support DC Indonesia ini agar semakin berkembang lagi, agar dapat terus membuat video cerita komik-komik DC yang seperti ini. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.